teman-teman semua yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Afika Nur Az-Zahra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng. Cerita ini merupakan saduran dari karya yang berjudul Bima dan Rahasia Telaga Biru. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Salam sapa untuk semua. Mari dengar ceritaku. Di sebuah desa kecil di kaki Bukit Karangbolong, Kebumen, hiduplah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Bima Setia Wibawa. Semua orang di desa memanggilnya Bima. Bima anak yang cerdas, nilainya bagus, cara bicaranya runtut, dan gurunya selalu memuji. Tapi ada satu hal yang membuat Bima berbeda. Ia tidak percaya pada cerita-cerita lama. Ah, itu cuma dongeng, Bu. Zaman sekarang semua sudah ada penjelasan ilmiahnya. Ibunya, Ibu Rini, hanya bisa tersenyum. Senyum yang menyimpan banyak cerita. Tahun itu musim kemarau datang lebih awal dari biasanya. Sawah-sawah mulai retak seperti kulit yang kering. Sumur-sumur makin dalam airnya. Warga desa pun mulai resah dan saling berbisik di pos ronda. Pak Lurah pun mengumumkan bahwa tahun ini akan diadakan ruatan kabunian. Upacara bersih desa yang sudah dilakukan nenek moyang selama ratusan tahun sebagai wujud syukur dan permohonan keselamatan serta keseimbangan alam. Bima, kamu ikut membantu persiapan ruatan ya? Ah, ayah, ruatan itu kan ritual jadul. Apa hubungannya sama kemarau? Mending kita cari solusi yang lebih nyata. Ayahnya, Pak Darso, menarik napas panjang. Beliau tidak marah, beliau hanya berkata, Bima, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kamu ukur dengan penggaris dan tidak bisa kamu hitung dengan kalkulator. Tetapi bukan berarti hal itu tidak nyata, Nak. Bima tidak menjawab, tapi dalam hatinya ia masih belum yakin. Pagi itu, Bima pergi ke Telaga Biru bersama sahabatnya, Sari, gadis yang tumbuh besar di dekat telaga dan hafal banyak tembang Jawa. Tapi hari itu Sari tidak bernyanyi, wajahnya murung. Bim, lihat deh. Bima terkejut. Air telaga yang biasanya berwarna biru kini kusam kecoklatan. Beberapa ikan mengambang di pinggiran. Lumut-lumut tebal menutupi batu di tepinya. Hah? Kenapa bisa begini? Mbah Uti bilang, ini pertanda. Setiap kali manusia lupa merawat alam dan lupa cara bersyukur, telaga ini akan berubah. Allah, Mbah Utimu itu terlalu percaya mitos. Bukan mitos, Bim. Mbah Uti juga bilang, dulu sebelum ruatan rutin dilaksanakan, sampah dan ladang di atas bukit selalu hanyut ke telaga setiap kemarau. Sore itu, Sari mengajak Bima menemui Mbah Uti. Nenek Sari, perempuan tua dengan rambut putih seperti kapas
Mbah Uti sedang duduk di beranda sambil menganyam bambu. Mbah, ini Bima. Mau belajar tentang ruatan kebumian. Kamu anak yang pintar, Le. Tapi pintar saja tidak cukup kalau tidak punya akar. Hah? Apa, Mbah? Akar? Iya, pohon yang tinggi butuh akar yang kuat. Semakin tinggi pohon tumbuh, semakin dalam akarnya menembus bumi. Kamu mau tumbuh tinggi kan? Ruatan bukan sekedar upacara, Le. Ini cara nenek moyangmu mengajari generasi penerus untuk hidup selaras. Ada 3 pengajaran besarnya. Alam ini adalah guru. Perhatikan air. Ia tidak pernah memaksakan diri. Ia mengalir mengikuti jalan yang ada. Tapi lama-lama mampu melubangi batu yang keras. Itulah cara nenek moyangmu mengajari anak cucunya untuk bersabar dan tekun. Mbah Uti bersenandung, suaranya parau tapi penuh kehangatan. Lir ilir, tandure wus sumilir, tak ijo royo, tak sengguh penganten anyar. 3 hari kemudian, ruatan kebumian dimulai. Seluruh warga berkumpul di lapangan desa. Para pemuda membawa sesaji berupa hasil bumi. Jagung, pisang, kelapa, dan bunga-bunga yang dirangkai indah. Para sesepuh memimpin doa dalam bahasa Jawa kuno yang merdu. Gamelan ditabuh pelan mengisi udara pagi dengan getaran yang terasa masuk sampai ke tulang. Bima membantu mengangkat nampan sesaji, berjalan beriringan bersama warga menuju Telaga Biru. Prosesi pembersihan telaga dilakukan secara bersama-sama. Membersihkan lumut, mengangkat sampah, dan menanam kembali pohon-pohon di tepian. Menjelang sore, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Perlahan-lahan, air telaga yang tadi kusam mulai berubah. Bukan karena sihir, tapi karena lumut sudah dibersihkan, sampah sudah diangkat, dan aliran dari mata air di atas bukit kembali lancar setelah salurannya dibersihkan warga sejak pagi. Sinar matahari sore memantul di permukaan telaga, membuat airnya tampak berkilau kebiruan. Seekor capung hinggap di ujung rumput, lalu terbang ringan di atas air.